hari ini, Senin 18 Mei 2026, bersama saya Ari Febriani yang akan membimbing pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran PAI. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Dibaca doa dimulai. Doa selesai. Baik, minggu kemarin membahas modul 7, yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas dan ridho. Nah, yang baru kita bahas itu adalah tentang menjaga kehormatan dan ikhlas. Hari ini yang kita akan bahas selanjutnya adalah malu dan zuhud. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna dalil pentingnya sikap malu dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan sikap malu dan zuhud dalam perilaku kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penguatan iman dan akhlak mulia. Itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lanjut ke proses pembelajarannya. Ini kita bagian PAI di masih modul 7 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menjaga kehormatan dan ikhlas. Ingat? Iya. Hari ini kita lanjut di bagian 3 yaitu malu. Nah, malu di sini bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sikap malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Nah, sifat malu juga akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan ya. Iya. Di sini ada Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi SAW bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan, rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu adalah menurut Imam An-Nawawi yang menjelaskan dalam kitabnya tentang malu. Iya. Di sini juga ada menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari. Jadi malu dibagi menjadi dua. Menurut Ibnu Hajar, malu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada malu naluri atau gorizah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Itu malu yang pertama menurut Ibnu Hajar. Untuk malu yang kedua yaitu malu yang dicari atau dilatih. Nah, sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Itu adalah kedua malu menurut Ibnu Hajar ya. Selanjutnya ada juhud. Juhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Itu adalah juhud menurut bahasa ya. Jadi juhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan juhud disebut dengan zuhud. Nah, apa kaitannya dunia dengan juhud? Dalam kaitan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Nah, meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan menghasilkan diri dari dunia. Itu dalam kaitannya dunia, ya, zuhud dengan dunia. Bagaimana sejauh ini? Sobiana? Iya Bu, insya Allah begitu Bu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi zuhud terhadap dunia itu sebagaimana yang diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabat, bukanlah mengharapkan hal-hal yang baik dan mengadakan yang kumal penuh gambaran. Nah, jadi zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah, karena sesungguhnya amal usaha dan mencari nafkah yang halal itu
itu adalah ibadah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah sehingga harta tidak membuat juga pentingnya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita hari ini? Ya, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk tugas-tugasnya seperti biasa nanti bisa di grup dan dikumpulkan juga di grup ya untuk jawabannya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kasih tahu teman-teman yang lain. Pembelajaran kita cukup sampai. Ya, proses pembelajaran kita hari ini tentang malu dan jujur. Dari pembahasan kita kali ini tentang malu dan jujur, maka dapat disimpulkan bahwa sifat malu atau haya dan jujur merupakan bagian penting dalam penguatan iman dan pembentukan akhlak mulia dalam Islam. Malu adalah cara iman yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan serta menjauhi perbuatan dosa dan tercela. Sementara itu, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi mampu mengendalikan diri agar tidak berlebihan mencintai harta dan kesenangan dunia sehingga tak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki sikap malu dan jujur, seseorang akan lebih menjaga kehormatan diri, bersikap sederhana, jujur, ikhlas, serta mampu meningkatkan urusan dunia dan akhirat secara seimbang. Pembelajaran cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah.